Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin sadayana, alhamdulillah urang ayeuna tos ngincak deui kunisasi Rabiul Awal. Nah eta dilairkeunana jeung orang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi saninten puasa dinten mesena di parapatan hapunten abdi hapunten samudaya kalapatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadirin, itulah Salatu wassalamu ala salli wa sallim daiman ala ahmada salli wa sallim daiman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang kami hormati, sahabat semua yang saya cintai, salam kenal dari Sultan ini yang paling ganteng dan hati. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri, bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad. Kalau saya bilang salam dakwah, jawabnya berkah, berkah, berkah. Siap? Siap. Salam dakwah. Berkah, berkah, berkah. Hadirin rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW, siapa yang tak kenal beliau? Beliau adalah Nabi dan Rasul yang derajatnya paling tinggi di sisi Allah. Beliau Nabi yang derajatnya paling tinggi dari 124.000 Nabi. Beliau Rasul yang derajatnya paling tinggi dari 313 Rasul. Beliau sosok yang paling mulia, insan kamil, manusia tapi bukan sembarang manusia. Makanya baginda Rasulullah itu istimewa. Istimewaannya banyak, beda sama kita. Nabi Muhammad makan tapi makannya sedikit. Nabi tidur tapi tidurnya sedikit. Sahabatku, Nabi cakapan tapi nggak sok cakapan, beda sama kita. Kita mah dikit-dikit makan, dikit-dikit tidur, dikit-dikit salah, dikit-dikit marah, lupa, dikit-dikit maksiat. Aku tanpa tapi cuma editan. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah itu istimewa. Istimewaannya banyak. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 120 ayat 107 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya
Tidaklah kami menciptakanmu Muhammad melainkan bagi seluruh alam. Profesor Dr. Muhammad Furusihab dalam tafsirnya Al-Misbah bahwasannya yang dimaksud rahmat dalam ayat tersebut bukan hanya ajaran Rasulullah saja, melainkan sosok dan kepribadian. Lalu apalagi keistimewaan baginda Rasulullah, Rasulullah punya sifat al-jamal, yaitu keindahan. Saking cakepnya, saking gantengnya Nabi Muhammad SAW, makanya ada lagunya. Oh ya jamalu ya jamalu, oh ya jamalu ya jamalu, sidanan Nabi oh ya jamalu, oh ya jamalu ya jamalu. Iwan juri menari, burung dijemur hingga siang hari. Pembicaraan berakhir sampai di sini. Salah dan janggal mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama, kita panjatkan kita hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala nikmat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yang Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad. Berdiri saya di sini yang kami menyampaikan pidato yang bertema tentang memperingati Maulid Nabi. Maulid Nabi merupakan tradisi memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal setiap tahunnya. Peringatan ini merupakan bentuk penghormatan dan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW sebagai sosok yang telah menuntut kita kepada ajaran agama Islam yang benar dan benar. Rasulullah SAW adalah Allah SWT yang terakhir, yang diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Beliau adalah sosok yang sempurna dalam segala hal, baik akhlak, moral, maupun kepemimpinan. Seperti dalil Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi Allah. Hadirin yang saya hormati, adapun dalam peringatan Maulid Nabi, kita dapat melakukan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Seperti membaca Al-Quran dan hadis, mengikuti pengajian atau majelis ilmu, membaca syair-syair maulid, Rasulullah SAW, serta melaksanakan doa dan zikir. Marilah kita isi peringatan Maulid Nabi ini dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Agar kita lebih mengenal dan mencintai Rasulullah SAW. Hanya itu, dalam rangka peringatan Maulid Nabi, marilah kita berusaha untuk mengamalkan ajaran-ajaran beliau. Marilah kita semua menjaga akhlak yang baik, mencari ilmu, dan menyebarkan pesan cinta, perdamaian, serta keadilan kepada semua. Hadirin yang saya hormati, untuk menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW, mari kita bersama Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyairina wa Guru Irian, Guru Cendrawasih,
sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati para dewan juri, para dewan juri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama di atas segalanya marilah kita ucapkan alhamdulillah sebagai tanda syukur atas. Mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan saya. Marilah kita tutup dengan sholawat busra. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil busra sholatan tubasiruna biha wa aulana wa auladana wa jami'al sayyidina wa mu'alimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak sehingga tidak dapat terhitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Di antara nikmat-nikmat Allah kita diberikan nikmat sehat jasmani, sehat rohani, juga nikmat kesempatan. Kita dipertemukan di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah. Salawat dan salam Allah semoga terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semua umatnya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya akan membawakan tema menghormati kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 24. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fidlau ma janahad Al-ayat. Hendaklah engkau merendahkan diri terhadap ibu bapak penuh kasih sayang. Hadirin rahimahullah, kita sebagai anak wajib menghormati kedua orang tua kita, lebih-lebih jika kedua orang tua kita masih ada. Bahkan ketika kedua orang tua kita sudah tiada, telah meninggal dunia pun, kita yang menjadi anak wajib mendoakan mereka. Tarku doa ini walidaini yudaiful aiza ala walad. Kitab Tambihul Ghafilin halaman 45. Meninggalkan doa, tidak mendoakan kedua orang tua itu bisa menyempitkan kehidupan atau rezeki bagi anak. Allahumma ghfirli dunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Untuk kedua orang tua kita, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.
kami. Iya karena Allah iya nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-temanku semua yang saya cintai, saya mau tanya, kalian ingin sukses? Kalian ingin manfaat ilmunya? Kalian ingin barokah? Kuncinya ada dua. Apaan tuh? Yang pertama, hormati dan taati kedua orang tua kita. Yang kedua, hormati dan muliakan guru kita. Bahkan kita harus memuliakan keluarganya. Insya Allah hidup kita nanti akan sukses. Cita-cita kita akan tercapai. Ilmu kita akan bermanfaat dan barokah. Allahumma Amin. Allahumma Amin. ya Rabbal Amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Di zaman sekarang ini kita sering melihat di media sosial banyak anak yang berani kepada orang tuanya cuma gara-gara setan gepeng. Teman-teman tahu setan gepeng? Setan gepeng itu HP. Cuma gara-gara HP-nya jelek, ingin yang baru, tapi orang tuanya belum bisa membelikannya. Belum ada uang, si anak itu ngamuk, bahkan sampai minggat, meninggalkan rumah, meninggalkan orang tuanya. Alhamdulillah ini yang seperti itu jangan kita contoh. Karena anak yang seperti itu tidak mempunyai moral dan tidak mempunyai akhlak. Maka dari itu tempat satu-satunya yang terbaik adalah pesantren. Pondok pesantren adalah tempat satu-satunya yang paling pas dan paling cocok untuk pendidikan kita. Mau mandor tidak Tahu. teman-teman mau pesantren? Ayo kita mondok, kita belajar di pondok pesantren, kita mengaji bersama para kiai dan para ulama. Mudah-mudahan kita bisa belajar mengaji di pondok pesantren. Pondok pesantren yang NU, Nahdlatul Ulama. sehingga nanti kita bisa membahagiakan kedua orang tua kita alam kubur atau alam barzakhh. Mereka akan tersenyum melihat anak-anaknya bertani dan mendoakan mereka. Yang terakhir pesan dari guru saya, hormati dan muliakan kedua orang tua kita dan guru kita. Mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur hanya kepada Allah yang memberikan nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat dan salam mudah-mudahan dapat tercurahkan kepada dan kami yang paling luhur budi, yang paling sempurna pendidikannya, dan yang paling sangat terhadap Islam, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulum nuri, ulum lasik, bangkawan, sawah, hewan juri yang berwarna dengarkanlah saya akan ketahui ya. Hadirin yang saya hormati, dari atas pajak ini saya akan menyampaikan tema kejujuran.
Seorang akan menghargai dan menghormati kita. Dan sebaliknya, seorang yang merendahkan bahkan kita. Ia mencoreng nilai-nilai kejujuran. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisidqi wa inna sidqa yahdi ilal birri wa inal birra yahdi ilal jannah." Artinya, janganlah kamu selalu jujur, karena sesungguhnya kejujuran membawa kemenangan dan kemenangan membawa keberkahan. Jujur yang saya hormati, karena kejujuran salah satu kunci kesuksesan dalam kehidupan. Kejujuran kunci keberhasilan dalam segala hal. Kejujuran adalah kunci memperbaiki diri dari kehancuran dan kesalahan. Banyak rumah tangga tidak jujur, hidupnya hancur, dan banyak pejabat tidak jujur, hidupnya amburadul. Oleh karena itu, mulailah kita jujur dalam segala hal, baik dari hal-hal yang kecil ataupun yang besar. Ingatlah hadirin semua, kalau kita tidak jujur dalam hal yang sepele saja, maka dapat dipastikan jika kita memegang kekuasaan yang menyilaukan mata, kita akan menggunakan kekuasaan itu dengan sempurna. Kalau yang terjadi negeri kita Indonesia yang cinta ini, yang tak habis-habisnya dengan miskin, yang diakibatkan oleh oknum-oknum tertentu dalam mengendalikan kekuasaannya hanya karena ingin menjadi orang kaya. Padahal kita semua tahu kekayaan tidak bergantung seberapa yang punya, berapa kita mampu untuk berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Ingatlah wahai manusia, hari ini kita berada di atas sana, esok kalau lusa pasti ada di atas kita. Hadirin yang saya hormati, supaya kita tidak jasmani dan rohani hingga selamat dunia dan akhirat, monggo kita coba dan mengkonsumsi jamu, daging dan susu. Pola yang dapat menghadiah dan membahagiakan kita, hingga tidak membuat curang atau tidak adu. Yang pertama, jaga mulut. Mulut harus dijaga dari ucapan yang tidak berguna. Jangan suka berbohong dan jangan sampai memakan hanya kita. Mengeluarkan alias, artinya berbicara benar, kalau tidak bisa ya. Yang kedua, hati, artinya jaga hati. Setelah hati jangan rasanya positif, selalu bersyukur dan jangan takut pada apalagi tidak jujur. Ketiga, jangan kendalikan diri, hidup dengan hormat, pelihara harmonis dan keluarga, kendalikan emosi, kendalikan keinginan yang bukan mendekat, kendalikan ambisi tidak terukur, yang akhirnya terus pada alam yang tidak ada pepatah mengatakan, tiada mutiara berharga selain hidup berharga. Tiada yang termahal selain hidup bermanfaat. Sebagai penutup, Rasulullah SAW bersabda, "Tetaplah berpegang teguh kejujuran, dan yakinlah bahwa ada keselamatan di dalam kejujuran." Burung merah giginya ompong, ompong tidak bisa makan. Jadi anak jangan suka bohong, karena bohong dibenci Tuhan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf segala kesalahan dan cepat dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadirin, itu